warahmatullahi wabarakatuh. Halo subscriber Fudel Channel, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan menceritakan sekelumit biografi Abuya Dimyati Al-Bantani. Abuya Dimyati atau yang kerap disapa dengan panggilan Abuya Dimyati atau Mbah Dim lahir sekitar pada tahun 1925 di Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin dan Hajah Rukayah. Wafat malam Jumat Pahing, tanggal 3 Oktober tahun 2003 Masehi atau bertepatan pada 7 Syaban 1424 H, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Umat Muslim, khususnya warga Nahdlatul Ulama telah kehilangan salah seorang ulamanya, Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten dalam usia 78 tahun. Pendidikan sejak kecil Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesalihannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok untuk menuntut ilmu. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa, di antaranya Abuya Abdul Kalim, Abuya Mukri, Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri, Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jajaran Jogja, Mbah Kozin Bendopare, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut adalah memiliki kriteria kekhilafan atau mursyid sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Beliau adalah sosok yang haus akan ilmu. Bahkan ketika telah berkeluarga dan memiliki putra, beliau tetap berangkat mondok bahkan bersama dengan putranya. Ketulusannya dalam menimba ilmu agama dan menciarkannya membawa beliau pada satu tingkat di atas khalayak biasa. Bagi Abuya Dimyati, hidup adalah ibadah. Tidak salah kalau Kiai Haji Dimyati Rois Kaliwungu Kendala pernah menjelaskan bahwa belum pernah seorang kiai yang ibadahnya luar biasa seperti Abuya Dimyati. Menurutnya, selama mondok di Kaliwungu Kendal, Abuya Dimyati tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Di sisi lain, ada sebuah kisah menarik. Ketika bermaksud mengaji pada Kiai Haji Baidowi Lasem, beliau bertemu dengannya. Abuya Dimyati malah disuruh pulang. Namun Abuya Dimyati justru semakin menggebu-gebu untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya Kiai Harismatik itu menjawab, saya tidak punya ilmu apa-apa. Sampai pada satu kesempatan Abuya Dimyati memohon diwarisi tarikah. Kiai Haji Baidowi pun menjawab, Bahdim, zikir itu sudah termaktub dalam kitab. Begitu pula dengan sholawat, silakan memuat sendiri saja. Saya tidak bisa apa-apa karena tarikah itu adalah sebuah wazifah, sarana, yang terdiri dari zikir dan sholawat. Jawaban tersebut justru membuat Abuya Dimyati penasaran. Untuk kesekian kalinya dirinya memohon kepada Kiai Haji Baidowi. Pada akhirnya, Kiai Haji Baidowi menyuruh Abuya untuk salat istikharah. Setelah melaksanakan salat tersebut sebanyak 3 kali, akhirnya Abuya mendatangi Kiai Haji Baidowi yang kemudian diijazahi tarikah Asyadziliyah. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika bertemu dengan Kiai Haji Dalhar Watu Congol Magelang, Abuya Dimyati sempat kaget. Hal ini disebabkan selama 40 hari, Abuya Dimyati tidak pernah ditanya bahkan dipanggil oleh Kiai Haji Dalhar. Tepat pada hari ke-40, Abuya Dimyati dipanggil Mbah Dalhar. Sampaian jauh-jauh datang ke sini mau apa? Tanya Kiai Dalhar. Ditanya begitu Abuya Dimyati pun menjawab, saya mau mondok Kiai. Kemudian Kiai Dalhar pun berkata, perlu sampeyan ketahui bahwa di sini tidak ada ilmu. Justru ilmu itu sudah ada pada diri sampeyan. Daripada sampeyan mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampeyan pulang lagi ke Banten, amalkan ilmu yang sudah ada dan carahi kitab-kitab karangan mbah-mbahmu.
Karena kitab tersebut masih perlu diperjelas dan sangat sulit dipahami oleh orang awam. Mendengar jawaban tersebut, Abu Yadimyati menjawab, tujuan saya ke sini adalah untuk mengaji. Kok saya malah disuruh pulang lagi? Kalau saya disuruh mengarang kitab-kitab, apa yang mampu saya karang? Kemudian Kiai Dalhar memberi saran, baiklah, kalau sampeyan mau tetap di sini, saya mohon ajarkanlah ilmu sampeyan kepada santri-santri yang ada di sini dan sampeyan jangan punya teman. Kemudian Kiai Dalhar memberi ijazah Tariqah Syaziliyah kepada Abu Yadimyati. Ketika mondok di Watu Congol, Abu Yadimyati sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abu Yadimyati datang pertama ke Watu Congol, Mbah Dalhar memberi kabar kepada santri-santrinya bahwa besok akan datang kitab banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watu Congol sampai di tempat beliau mondok lainnya, hingga sampai Abu Yadimyati menetap beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di Pondok Bendo Pare Kediri, Abu Yadimyati lebih dikenal dengan sebutan Mbah di Banten. Karena kewirayannya di setiap pesantren yang disinggahinya selalu ada peningkatan santri mengaji. Kekuatan hati dan ketekunan beliau akhirnya mengantarkan beliau menjadi seorang ulama besar dan solih serta disegani para ulama di seluruh Nusantara. Karena itu, tidak berlebihan apabila kepopuleran Abu Yadimyati setara dengan Abu Bustomi, Cisantri, dan Kiai Munfasir Ciomas. Abu Yadimyati adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru ketika beliau lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuk ke hadratillah. Mendirikan pesantren, Abu Yadimyati merintis pesantren di Desa Cidahu, Pandeglang, Banten sekitar tahun 1965 dan telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama seperti Habib Hasan bin Jafar Assegaf yang sekarang memimpin Majelis Nurul Mustafa di Jakarta. Dalam bidang tasawuf, Abu Yadimyati menganut Tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Halim Kalahan. Tetapi praktik suluk dan tarekat kepada jamaah-jamaah Abu Yadimyati hanya mengajarkan Tariqah Syaziliyah dari Syekh Dalhar, Watu Congol, Magelang. Itu sebabnya, dalam perilaku sehari-hari beliau tampak tawadhu, zuhud, dan ikhlas. Banyak dari beberapa pihak maupun wartawan yang coba untuk mempublikasikan kegiatannya di pesantren selalu ditolak dengan halus oleh Abu Yadimyati. Begitupun ketika beliau diberi sumbangan oleh para pejabat selalu ditolak dan dikembalikan sumbangan tersebut. Hal ini pernah menimpa Mbah Tutut, anak mantan Presiden Soeharto, yang memberi sumbangan sebesar 1 miliar, tetapi oleh Abu Yadimyati dikembalikan, ditolak. Karomah di waktu mondok, Abu Yadimyati sudah terbiasa tirakat, tidak pernah terlihat tidur dan istimewanya adalah menu makan Abu Ya yang hanya sekedar. Beliau selalu menghabiskan waktu untuk menimba ilmu, baik dengan mengaji, mengajar atau mutolaah. Sampai sudah menetap pun Abu Ya masih menjalankan keistiqomahannya itu dan tidak dikurangi bahkan ditambah. 1. Menghatamkan kitab tafsir Ibnu Jarir dalam waktu singkat. Di tahun 1999, dunia dibuat geger. Seorang kiai membacakan kitab tafsir Ibnu Jarir yang tebalnya 30 jilid. Banyak yang tidak percaya si pengajar dapat merampungkannya, tapi berkat ketelatenan Abu Ya, pengajian itu dapat khatam tahun 2003 m. Beliau membacakan tafsir Ibnu Jarir itu setelah khatam 4 kali membacakan tafsir Ibnu Katsir 4 jilid. 2. Berziarah di Baghdad setiap malam Jumat. Kisah karomah Abu Yadimyati Rois Banten ini berawal dari seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Karena ketika itu, kiai tersebut merasa sangat bangga karena banyak kiai di Indonesia paling jauh mereka ziarah adalah makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, dia dapat menziarahi sampai ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Ketika sampai di makam tersebut, maka penjaga makam bertanya padanya, "Anda dari mana?" Si Kiai menjawab, "Dari Indonesia." Maka penjaganya pun langsung bilang, "Oh, di sini pada setiap malam Jumat ada seorang ulama Indonesia yang kalau datang ziarah hanya duduk saja di depan makam beberapa waktu. Namun, peziarah-peziarah lain akan ikut diam demi menghormati beliau. Setelah beliau mulai membaca Al-Quran, baru para penziarah lain akan meneruskan bacaan mereka sendiri-sendiri." Mendengar hal itu, Kiai tadi kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abu Yadim Yati Rois Banten. Maka Kiai tersebut terkagum-kagum, dan ketika pulang ke Jawa, dia menceritakan bagaimana beliau bertemu Abu Yadim Yati di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika itu Abuya masih di pondok dan mengaji dengan santri-santrinya.